Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang biografi Schleiermacher. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher dilahirkan pada tahun 1768 di Breslau, Jerman, dalam keluarga Protestan. Kemudian ia menempuh pendidikan di institusi Moravian Brethren, sebuah sekte militan dalam agama Kristen. Namun ia sangat tertarik dalam humanisme karena dia skeptik terhadap beberapa doktrin Kristiani di lembaga tersebut. Lalu pada tahun 1787 ia pindah ke University of Halle yang dipandangnya lebih liberal. Namun dia di perguruan tinggi ini tetap menggeluti teologi di samping filsafat dan filologi klasik sebagai minor field. Ia lulus ujian dalam bidang teologi Kristen pada tahun 1790. Lalu bertugas sebagai pengajar atau tutor swasta hingga tahun 1793. Katanya ia diberhentikan sebagai pengajar karena ia mendukung French Revolution atau Revolusi Prancis. Sementara pemberi pekerjaan dia menolak revolusi tersebut. Pada jangka waktu antara 1790 sampai 1794, Schleiermacher sibuk mengajar. Ia juga menyempatkan diri untuk mempelajari dan mengkritisi pemikir besar seperti Immanuel Kant dan Spinoza. Selama kurun waktu antara 1794 dan 1796, Schleiermacher beraktivitas sebagai pastor di Landsberg dan pada tahun 1796 ia pindah ke Berlin untuk bekerja di sebuah rumah sakit. Di kota inilah ia bertemu dengan beberapa pemikir yang beraliran romantisme seperti Friedrich dan August Wilhelm Schlegel. Bersama mereka ia terlibat dalam gerakan romantisis dan menerbitkan jurnal Athenaeum. Meskipun hanya terbit sebentar, yakni 1798 sampai 1800, pada tahun 1799 ia menerbitkan karya yang sangat penting dan radikal dalam bidang filsafat agama, yaitu On Religion, Species is to its Culture Despisure, yaitu aliran romantisis atau aliran objektivis. Inilah yang kemudian memengaruhi pemikiran hermeneutiknya. Selanjutnya adalah pemikiran hermeneutik Schleiermacher. Schleiermacher ia coba memosisikan hermeneutik secara lebih luas, yakni problem pemahaman manusia, sehingga objek penafsirannya menjadi lebih luas. Tujuannya adalah menempatkan hermeneutik dalam konteks theories of knowledge. Hermeneutik tidak hanya dipandang sebagai disiplin pedagogis dalam bidang penafsiran yang harus atau seharusnya diikuti oleh para penafsir, sebagaimana yang diadvokasi oleh pemikir sebelumnya. Hermeneutika di tangan Schleiermacher memunculkan pertanyaan transendental dan mendasar. Hermeneutika mempertanyakan dasar dan kemungkinan pemahaman manusia. Dalam hal ini pemikirannya dapat digolongkan ke dalam hermeneutika filosofis. Namun karena pemikirannya juga mengandung metode penafsiran, maka ia juga digolongkan ke dalam hermeneutika dalam arti sempit, yakni ilmu dan teori yang berkenaan dengan metode pemahaman dan penafsirannya. Schleiermacher mencoba melakukan upaya pemosisian hermeneutika umum ini di tengah-tengah cabang ilmu yang sedang berkembang, khususnya ilmu logika dan filologi. Upaya ini tidak mudah sehingga dalam hal ini dia mengatakan menempatkan hermeneutika umum secara tepat itu bukan hal yang mudah. Di satu sisi hermeneutika dulu hanya merupakan keterangan tambahan bagi ilmu logika, dan di sisi lain ia merupakan bagian dari filologi. Selain itu hermeneutika itu terkait erat dengan retorika dan dialektika. Tegasnya terletak pada fakta bahwa setiap tindakan atau aksi memahami merupakan invention of speech art. Sementara itu, ketergantungan hermeneutika dan retorika pada dialektika terdapat pada kenyataan bahwa perkembangan semua ilmu pengetahuan ditentukan oleh speech atau aksi berkata dan understanding atau aksi memahami, di mana aksi dan seni berkata merupakan domain retorika, sedangkan proses pemahaman berada pada bidang hermeneutika. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Selanjutnya adalah pemikiran Shellmacher bagi kajian Al-Quran. Para ahli hermeneutika sepakat dalam hal bahwa pemikiran hermeneutik Shellmacher digolongkan ke dalam aliran objektivis. Aliran ini disebut juga dengan istilah aliran romantisis. Aliran ini secara garis besar berpandangan sebagai berikut, yaitu pertama, sebuah teks tidaklah otonom tetapi terikat oleh pengarangnya. Atas dasar itu, makna teks memiliki hubungan yang erat dengan apa yang dimaksud oleh pengarangnya. Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama tadi, tugas terpenting penafsir adalah merekonstruksi apa yang dimaksud oleh pengarang teks yang ditafsirkan. Dalam hal ini, Schleiermacher mengusulkan langkah-langkah metodis yang terangkum dalam hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologis. Hermeneutika gramatikal dengan tiga prinsipnya sangat relevan untuk kajian dan penafsiran Quran. Prinsip pertama yang menyatakan bahwa penafsir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh pengarang teks atau audiens historis. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Sebagai contohnya adalah kata ikhlas yang pada masa setelah penurunan didefinisikan dengan keinginan mendapatkan ridho dan pahala Allah semata dalam beramal baik. Itu ternyata mengalami diakroni. Pada masa penurunan Quran kata tersebut tidak atau belum diartikan dengan pengertian tersebut, tetapi memiliki arti yang sangat mirip dengan kata tauhid, yaitu mengesahkan Allah, yang belum digunakan di dalam Quran. Salah satu surat di dalamnya yang bernama surat Al-Ikhlas yang berisi tentang keesaan Allah. Begitu pula kata mukhlisun lahuddin pada surat Al-Bayyinah. Tidak berarti orang-orang yang ikhlas dengan pengertian di atas, melainkan orang-orang yang memurnikan agamanya dengan cara tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Prinsip kedua yaitu menyatakan bahwa dalam proses penafsiran seorang penafsir harus melakukan analisa sintakmatis, yaitu suatu analisa di mana ketika ia mencoba memerhatikan kata-kata yang ada di sekelilingnya, dan itu sangat bermanfaat bagi penafsiran ayat-ayat Quran. Prinsip ketiga adalah menyatakan bahwa dalam proses penafsiran seorang harus memerhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Prinsip ini sangat signifikan dengan penafsiran Quran. Pesan atau maksud ayat bisa dipahami apabila masing-masing kata di dalamnya dipahami dan diperhatikan secara tepat. Dan sebaliknya, arti kata bisa dipahami dengan baik apabila memperhatikan pesan keseluruhan ayat. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum.